Halo Tribuners, senangnya hari ini Ratu Sejati menemani Anda di live travel update Jumat 18 Maret 2022. Besok sudah weekend ya Tribuners, sudah saatnya untuk berlibur, melepas penat setelah seminggu beraktivitas. Buat yang masih bingung nih mau menghabiskan akhir pekan kemana, jangan khawatir karena Ratu Sejati sudah siapkan deretan lokasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang berada di berbagai kota dan provinsi. Inilah live travel update selengkapnya. Kita ke Kabupaten Bogor, Tribuners, tepatnya ke Gunung Batu Jonggol. Gunung Batu Jonggol ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang suka mendaki. Tinggi Gunung Batu ini kurang dari 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Meski tak terlalu tinggi, gunung ini justru kerap didatangi oleh pendaki pemula. Nah, buat Anda Tribuners yang hendak mendaki di gunung ini, ada beberapa peraturan serta pantangan yang nggak boleh banget untuk dilanggar. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bogor, Siti Fauziah. Siti, silakan. Terima kasih. Terima kasih rekan Ratu. Untuk Gunung Batu sendiri merupakan satu-satunya gunung yang berada di Jonggol, kawasan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, untuk gunung ini sendiri tingginya yaitu 785 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini meskipun tidak samkin. Nah, adapun beberapa pantangan dari gunung ini jika direbus itu tidak apa-apa, dan para pendaki pun tidak boleh berteriak saat pendakian maupun saat sudah sampai puncak. Nah, saat saya mulai pendakian, jalur ini vegetasinya sudah mulai rapat ya, dan saya pun menemukan 2 buah batu yang dimana batu tersebut terkikis oleh air hujan, di mana para pendaki tidak boleh selfie ataupun duduk di batu tersebut dikarenakan takutnya pendaki terjatuh ke dalam jurang. Nah, saat saya melanjutkan perjalanan saat saya melakukan perjalanan, saya menemukan tambang yang berkisaran 20 meter, yang dimana pendakian pun harus satu orang. Nah, saat saya melanjutkan lagi, vegetasi semakin rapat dan jalur pun treknya sudah tidak terlihat lagi, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Dan saat itu juga saya melihat ada tebing batu tinggi yang berkisaran 5 meter, yang dimana tebing ini sangat ditakuti oleh para pendaki dikarenakan ada beberapa pendaki yang sempat tergelincir dan kehilangan nyawanya di situ. Dan saat saya mulai sampai puncak, saya melihat pemandangan perkampungan yang asri dan sangat indah. Tapi kita pun harus tetap berhati-hati dikarenakan luas tanahnya itu 1 meter. Jadi banyak pendaki yang tertipu dengan rumput yang menginjak, kita akan jatuh ke jurang. Dan untuk harga masuk mulai pendakian itu 30.000 per orang dan 15.000 untuk biaya parkir. Dan untuk mulai pendakiannya itu bisa memulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Demikian saya laporkan rekan Ratu. Baik, terima kasih Siti Fauzia atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya, Tribuners. Untuk Anda yang suka olahraga atau tempat-tempat yang ekstrim, ini bisa jadi salah satu pilihan ya, tapi tetap harus diingat, harus tetap hati-hati ya Tribuners, karena tadi juga sudah disebutkan oleh Siti Fauzia bahwa meskipun gunungnya tidak terlalu tinggi, tapi resikonya tetap sangat tinggi juga. Terima kasih Siti. Dari Bogor kita ke Manado mengunjungi objek wisata budaya di sana. Nama lokasinya adalah Watu Sumanti yang kabarnya masih mengandung kekuatan magis Tribuners. Katanya nih Tribuners, batu Watu Sumanti ini selalu menggandakan diri dalam kurun waktu tertentu. Awalnya hanya ada 3 batu, tapi kini menjadi belasan batu. Tak jauh dari lokasi ada sebuah pendopo kecil yang dibangun. Kondisinya begitu sunyi Tribuners sehingga seakan ada 2 dunia di sana, yakni dunia modern dan dunia tradisional.
Saat ini kami sudah terhubung dengan Arthur Rompis untuk informasi lengkapnya. Silakan, Arthur. Arthur? Ya, selamat sore Ratu. Halo? Iya, silakan Arthur informasinya. Ya, terima kasih Ratu dan Tribuners. Jadi di Manado ada salah satu objek wisata budaya yang namanya Watu Sumanti. Jadi ini Watu Sumanti ini terletak di pusat kota Manado, tak jauh dari kantor wali kota Manado. Dan di sini batu ini dia memiliki suatu keistimewaan, yaitu kerap kali batu itu menggandakan diri. Jadi batu itu menurut cerita warga awalnya cuma hanya 3 jumlahnya, tapi kini sudah berjumlah sekitar 7 atau 8. Jadi Tribuners, ini konon merupakan batu yang dulunya sebagai tempat pengusiran roh jahat, dan juga batu ini sebagai tanda dibukanya pemukiman Wanua Ares. Jadi pemukiman Wanua Ares ini adalah pemukiman pertama di kota Manado. Jadi ini batu yang bersejarah, yang berhubungan dengan asal maupun identitas dari kota Manado itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu lokasi cagar budaya, jadi sering didatangi oleh warga, wisatawan maupun peziarah. Jadi ini batu ini juga dilestarikan oleh warga sekitar karena memang memiliki nilai budaya, nilai sejarah, dan maupun nilai pariwisata. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Arthur atas rekomendasi lokasi wisatanya ya. Tribuners yang ada di Manado mungkin bisa langsung mampir saja ya ke lokasi ini. Terima kasih Arthur. Dari Manado kita beralih ke Lampung. Tribuners saat ini sudah terhubung dengan Kusnul Khotimah yang akan memberikan rekomendasi lokasi wisata kuliner di Lampung. Kusnul, silakan rekomendasinya. Ya, terima kasih Ratu. Selamat sore Tribuners semua. Nah, Tribuners kali ini Cenul bakal memberikan referensi untuk Tribuners semua, baik yang di Lampung maupun di luar Lampung nih, yang bingung weekendnya ingin kemana gitu ya. Nah, kemarin Cenul sudah menyambangi yaitu salah satu kafe yang ada di Jalan Purnawirawan, Gunung Terang, Langkapura, Bandung. Nah, di sini selain tempat yang memorable sekali, di sini juga Tribuners berbagai menu dan snack seperti yang ada di video ini. Cenul sudah dihidangkan beberapa snack andalan dari Adiksi Kopi. Nah, Tribuners, nama kafe ini Adiksi Kopi. Tribuners bisa datang, mereka buka dari jam 9 pagi, tutup lantai pertama Tribuners bisa pakai untuk indoor dan juga outdoor. Sedangkan lantai yang kedua itu ada fasilitas biliar. Nah, Tribuners ya, ini menjadi salah satu referensi juga untuk Tribuners yang pengen main biliar gitu, tapi tetap pengen nongkrong asik bareng teman-teman ataupun bareng kelompoknya gitu. Nah, bisa langsung aja ke Adiksi Kopi. Untuk harganya sendiri di sini sangat terjangkau sekali, Tribuners, mulai dari 15 ribuan sampai dengan 30 ribuan ya untuk harganya, dan ini sangat affordable sekali untuk kantong pelajar dan juga mahasiswa. Seperti itu Ratu, terima kasih. Baik, terima kasih Husnul atas rekomendasi lokasi kuliner lainnya yang ada di Kota Lampung. Tribuners, Adiksi Coffee bisa jadi satu pilihan untuk menghabiskan akhir pekan nanti ya. Terima kasih Husnul. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata lainnya yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, atau di Kamboja paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Jati di Live Travel Update. Dengan perkembangan yang pesat, Kota Semarang juga menawarkan banyak potensi wisata baru. Satu di antaranya adalah Open Air Resto and Bar yang berada di Jalan Marina Raya. Resto ini menawarkan konsep yang lengkap Tribuners. Anda bisa mengadakan berbagai macam kegiatan dari makan bersama keluarga, berkumpul bersama teman, hingga berbelanja berbagai kebutuhan. Ada kolam ikannya juga Tribuners, hingga nuansa jungle yang ditawarkan. Selengkapnya sudah ada Eka Yulianti yang hendak menyampaikan. Eka, silakan. Ya Ratu, di Kota Semarang memang setengah pesat perkembangan tempat nongkrong atau tempat berkumpul bersama dengan teman-teman. Dan salah satunya di Open Air ini menawarkan paket lengkap untuk nongkrong dan juga berkumpul dengan keluarga. Di Open Air ini sendiri berada di Jalan Marina Raya, di mana lokasi tersebut tak jauh dari Pantai Marina tentunya, dan sebenarnya di wilayah itu memang cukup panas ya, namun ketika kita masuk ke Open Air, suasana jungle atau hutan, kita akan merasakan suasana itu, kesejukan di dalamnya, dan tentunya jika sore hari kita juga bisa melihat sunset ya, meskipun tidak terlihat di pantainya. Dan ada beragam menu yang ditawarkan tentunya dengan mengusung menu-menu makanan Indonesia yang telah dikemas secara modern. Dan di sana pemilik resto dan bar ini juga telah membuat beberapa spot, tak hanya untuk resto saja, tapi ada berbagai tempat. Misalnya yang pertama itu ada main restoran ya. Ini mengusung makanan-makanan Indonesia dengan kapasitas 200 pack. Dan main restoran ini juga didukung berbagai penampilan, misalnya live musik dan sebagainya. Dan penampilan tersebut akan selalu berganti setiap waktu. Dan kemudian selain restoran, Open Air ini juga menyediakan fasilitas bar ya. Dan ada 2 bar, yaitu di dalam restorannya sendiri dan juga di area garden. Karena selain indoor, Open Air juga menyuguhkan suasana outdoor, yaitu di dalam di garden sendiri. Dan Open Air ini sendiri memiliki luas sekitar 1 hektar, jadi pengunjung bisa memilih tempat di mana mereka suka. Dan di garden ini tidak hanya untuk kita nongkrong, namun bisa juga disewa untuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya untuk pernikahan, kemudian untuk engagement atau pertunangan, ataupun bisa merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga dan kolega tercinta. Kemudian di lounge, selain di garden, pemilik resto ini juga menyiapkan lounge yang terletak di lantai 2. Jadi pemandangan di lantai 2 ini sendiri berbeda ya dengan di lantai 1, namun tetap mengusung konsep garden, yaitu kita mengusung konsep jungle, yaitu kita serasa berada di dalam hutan yang penuh dengan pepohonan, begitu. Dan kemudian di Open Air juga ada area patio, yaitu dengan suasana atau
gazebo yang tanpa atap. Di sana juga ada kolam ikan yang bisa dilihat kemudian dinikmati saat bersantai, jadi bisa untuk menghabiskan waktu untuk healing tentunya begitu. Dan jika pengunjung tidak ingin terlalu ramai ataupun ingin mengadakan acara yang secara pribadi, Open Air sendiri juga menyiapkan private dining area atau area makan malam yang cukup pribadi, yang privat, yang hanya bisa menampung 10 orang, atau juga ada yang bisa menampung 25 orang. Selain itu, ada pula VIP room yang bisa menampung dengan kapasitas 10 orang sebanyak 6 ruangan. Selain itu, tak hanya untuk menikmati kuliner dan juga menikmati makanan-makanan dan menongkrong, tapi di Open Air sendiri ini bisa berbelanja. Pemilik restoran ini mendesain Open Air sebagai tempat untuk berbelanja, jadi ada marketnya ya. Di situ menjual berbagai makanan, dan yang uniknya lagi, ini tidak hanya makanan-makanan dari makanan-makanan yang dari distributor-distributor, tapi juga menampung makanan-makanan dari para UMKM yang ada di Kota Semarang. Dan kemudian selain makanan juga ada kerajinan tangan atau handicraft yang dibuat oleh masyarakat setempat. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Eka atas rekomendasinya. Tribuners yang ada di Semarang atau hendak ke Semarang bisa mampir ke lokasi ini ya, Open Air Resto and Bar. Terima kasih Eka. Berikutnya Tribuners, ada sebuah resto yang konsepnya unik banget. Jadi jika Anda berkunjung ke resto ini, Anda akan menyantap sajian hidangan di tengah perkebunan. Nama lokasinya adalah Resto Dapur Kebun yang ada di Jalan Cendrawasih, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. Selain nuansa perkebunan, resto ini juga memadukan nuansa budaya Bali serta Betawi. Lalu seperti apa lokasinya dan sajiannya seperti apa? Sudah ada Rizky Amana di sana. Rizky, silakan. Ya, selamat sore rekan Tribuners Nusantara dan rekan Ratu. Bisa saya informasikan baru saja memang saya mewawancarai sejumlah tempat kuliner, di mana salah satunya adalah Resto Dapur Kebun yang berada di kawasan Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Nah, resto ini memang unik karena mengingat di Kota Tangerang Selatan jarang sekali adanya restoran keluarga dan untuk sahabat yang dapat menawarkan adanya nuansa alam yang asri dan rindangnya pepohonan. Bahkan resto ini memiliki sedikit keunikan lainnya, yaitu persawahan seluas 15 meter kali sekira 5 meter yang ditanami oleh pepohonan padi. Nah, resto ini memang sengaja didirikan oleh sang pemilik karena awalnya sang pemilik memiliki kebun keluarga dan disulap menjadi resto kebun keluarga karena mengimpikan adanya nuansa alam yang bisa menyajikan bagi kawasan atau masyarakat Kota Tangerang Selatan. Nah, resto ini memang didirikan dengan konsep 3 kota besar, yaitu Bogor yang dengan banyak karismatik dengan rindang pepohonan dan nuansa alamnya, lalu ada budaya Bali, dan tak tertinggal adalah budaya Betawi sendiri gitu. Untuk budaya Bali itu, resto ini menyajikan makanan berupa ala khas Bali, sedangkan budaya Betawi sendiri disajikan berupa ala prasmanan. Nah, untuk Bogornya sendiri itu adalah konsep bangunan dan nuansa perkebunan yang disajikan oleh para pemilik ini. Nah, terdapat 3 zona dalam konsep tersebut, yaitu zona 1 dinamakan sebagai zona nongki atau nongkrong asik buat para kaum milenial yang datang ke sini. Jadi nggak perlu takut nih, ini restoran keluarga atau restoran yang
lebih formal, tapi di sini juga ada zona nongki yang dimana para kaum milenial bisa nongkrong asik sambil nyantap hidangan menu yang telah disediakan. Nah, untuk zona 2 sendiri dinamakan zona lesehan. Zona lesehan ini berdekatan langsung atau berhubungan langsung dengan taman mini atau taman bermain anak-anak yang berukuran mini yang seakan-akan para pengunjung itu berada piknik bersama keluarga di salah satu perkebunan milik resto ini. Dan ketiga adalah zona yang bersampingan langsung dengan persawahan padi, di mana zona ini dikhususkan bagi mereka yang ingin merasakan makan di tengah persawahan. Nah, nggak cuman konsep yang ditawarkan oleh restoran ini, tapi restoran ini turut pula menawarkan menu-menu sajian andalan. Nah, saya mencoba kemarin itu ada namanya sambal mata ikan dori yang ditaksir dengan harga Rp35.000 per porsinya. Wow, mantap sekali karena rempah-rempah yang dihasilkan juga dari perkebunan sendiri gitu. Nah, ikan dorinya itu pun fresh, bisa langsung dipilih oleh para pengunjung. Jadi hidangan yang sangat-sangat fresh bisa kita dapatkan saat makan di restoran ini bersama sahabat ataupun keluarga tercinta. Nah, untuk range harga menu itu dari makanan prasmanan sendiri itu bisa dipatok dari 20.000 hingga 38.000 per porsinya. Nah, untuk makanan itu, untuk makanan prasmanan itu dibuka dari siang sekira pukul jam 10 operasional pertama restoran hingga pukul 3 sore. Nantinya setelah jam 3 sore restoran itu akan berganti menu menjadi menu ala carte atau menu yang telah dituliskan sesuai dengan menu hidangan yang ada. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas rekomendasi tempat kulinernya ya yang ada di Tangerang Tribuners. Tadi Rizky juga sempat berbincang langsung dengan pemilik resto dapur kebun bernama Erdan. Berikut liputannya untuk Anda. Oktober tanggal 30 tahun? Tahun 2021. Memang kita konsepnya berangkat dari kebun, Mas. Kita ini sebelum menjadi dapur kebun, ini adalah kebun keluarga yang kita miliki, yang kita sulap menjadi sebuah resto. Dari situ kita ambil konsepnya, kita akan membuat resto dengan nuansa kebun, tapi dengan desain Bali yang kita ambil. Makanya kita padukan di sini. Desain Bali kan terkenal sekali ya, Mas ya, oleh kalangan masyarakat. Desainnya Bali itu bagus, unik. Kita ini segmentasinya lebih menargetkan ke family, karena memang kita peruntukannya untuk keluarga, untuk rekreasi, anak-anak bisa bermain, sedangkan orang tuanya bisa menyantap makannya. Jadi memang itulah segmentasi yang kita ambil. Makanya kenapa kita ruang terbuka sangat luas untuk area bermain anak-anak. Untuk menu-menu yang kita tonjolkan di menu tradisional, untuk khususnya rempah-rempah itu kita ada daun meninjo. Untuk buah meninjonya itu kita kalau boleh tahu kita itu mengambil dari pohon sendiri. Bisa dilihat kita banyak pohon meninjo di sini, kita banyak pohon pala. Ya kita metik sendiri, kita olah sendiri menjadi rempah-rempah untuk menjadi sebuah makanan seperti sayur asam, pecak ikan mas dan lain-lain. Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat terdapat sejumlah restoran mewah yang menyuguhkan beragam jenis kuliner lezat. Bagi Anda Tribuners yang ingin mencicipi kelezatan kuliner khas Asia Tenggara, bisa coba mampir ke restoran Seribu Rasa. Di sini terdapat banyak menu makanan enak yang siap memanjakan lidah Anda Tribuners. Sejak berdiri tahun 2008, restoran mewah ini menghadirkan kekayaan cita rasa kuliner Asia Tenggara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, sudah ada Feby yang akan mengajak Anda Tribuners untuk mencicipi lezatnya sate Rambiga khas Nusa Tenggara Barat dan juga ayam goreng binjai ya. Feby, silahkan Feby. Ya, Ratu, terima kasih. Nah, Tribuners, pernahkah Anda coba sate Rambiga khas Nusa Tenggara Barat dan juga ayam goreng binjai? Nah, kalau belum nih, nggak usah jauh-jauh datang ke tempat asalnya, karena ada restoran yang menyuguhkan kelezatan sate Rambiga dan juga ayam goreng binjai. Namanya adalah restoran Seribu Rasa. Nah, sejak berdiri tahun 2008, restoran mewah ini menyajikan kekayaan cita rasa khas
Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, negara-negara Asia Tenggara memang terkenal karena kekayaan kulinernya begitu ya. Nah, penggunaan bumbu dan juga rempah-rempah tentunya menjadi daya tarik bagi kuliner di negara Asia Tenggara tersebut. Nah, hal ini yang menginspirasi restoran Seribu Rasa menyajikan beragam cita rasa khas kuliner Asia Tenggara. Nah, beberapa sajian yang menjadi favorit di sini ada seperti gulai fish head Tasik, kemudian juga ada beef rendang Minangkabau, ada dark show farm Langkawi, kemudian juga ada binjai fried chicken atau ayam goreng binjai. Nah, yang terbaru nih Tribuners, menyambut Ramadan tahun ini, Seribu Rasa menghadirkan menu spesial dengan menggandeng chef ternama yaitu Chef Chandra Yudaswara. Nah, kolaborasi ini hadir lewat menu sate rembiga khas Nusa Tenggara Barat dan juga garang asam Labuan Rasa. Nah, karena jarang ditemukan di Jakarta nih, jadi saya tertarik sekali untuk mencoba kelezatan sate rembiga dan juga ayam goreng binjai tadi, Tribuners. Nah, beef sate rembiga begitu namanya, atau sate rembiga di sini dibuat dengan menggunakan daging sapi tenderloin yang sudah dimarinasi. Kemudian juga memang sate ini terbilang unik karena berbeda dengan sate kebanyakan yang disajikan bersama bumbu kecap dan juga sambal kacang begitu ya. Nah, sate rembiga di sini diolah dengan racikan bumbu rempah-rempah yang cita rasanya pedas, kemudian juga manis begitu. Seperti menggunakan bawang, kemudian juga ketumbar, gula merah, cabai terasi, dan juga asam jawa, Tribuners. Nah, memang menurut Chef Chandra sendiri, di daerah asalnya makanan ini biasanya disajikan bersama dengan kuah sup atau juga lontong dan ketupat nih. Jadi kalau Tribuners mau coba, nggak perlu jauh-jauh untuk ke Nusa Tenggara Barat ya, di restoran Seribu Rasa ini Anda bisa mencicipi karena sekarang sudah hadir menu tersebut begitu. Kemudian juga kalau dilihat secara tampilan, sate ini mirip seperti sate Marangi karena potongan daging sapinya yang besar-besar dan juga padat gitu. Namun memang teksturnya sendiri empuk dan juga sate ini disajikan kering dengan bumbu rempah-rempah yang sudah meresap gitu. Nah, kalau ditanya soal rasanya, tentunya rasanya perpaduan antara manis, kemudian juga ada pedas dan juga gurih begitu. Nah, sementara untuk ayam goreng binjainya ini bisa dilihat ayamnya montok ya, kemudian disajikan lengkap dengan saus terpisah yang rasanya manis dan juga gurih. Nah, untuk Tribuners yang mau datang ke restoran Seribu Rasa ini, saat ini terdapat 9 cabang restoran yang tersebar di Jakarta dan juga Bekasi, begitu Ratu. Baik, terima kasih Feby atas rekomendasi kuliner lainnya ya. Tribuners bisa langsung coba aja, nggak perlu jauh-jauh seperti yang disampaikan oleh Feby ya. Sate rembiga NTB dan juga ayam goreng binjai. Terima kasih Feby. Tadi Feby juga sempat berbincang langsung dengan Mega Nurdiansyah, brand manager dari Seribu Rasa. Berikutnya pertanyaan untuk Anda. Seribu Rasa ini berdiri mulai dari tahun 2008. Outlet pertama didirikan itu di Seribu Rasa Menteng. Tepatnya saat ini berlangsung acara, dan saat ini Seribu Rasa jumlahnya sudah ada 9 cabang. Itu terbagi di 2 kota, 8 outlet ada di Jakarta dan 1 outlet ada di Bekasi. Lalu menu Seribu Rasa itu mengusung temanya dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ciri dan favoritnya menu Seribu Rasa itu salah satunya adalah gulai Tasik, Langkawi, and then beef rendang Minangkabau. Itu memang paling terfavorit. Oke, konsep ini makin kesini memang kita ada sedikit perubahan, terutama kalau untuk Menteng sendiri itu mungkin bisa dikategorikan Java modern ya, karena tapi ada mengusung suasana Balinya juga, kurang lebih seperti itu. Sedangkan outlet-outlet yang lainnya yang baru kita bangun itu mulai dari Gunawarman dan Bekasi itu lebih ke kolonial modern, kurang lebih seperti itu. Kalau rekomendasi untuk menu mungkin ada di kategori fish ya, yaitu salah satunya gulai fish Tasik. Kedua ada jimbaran kerapu, yaitu ikan kerapu. Itu paling favorit untuk live seafood ya. Lalu untuk kategori beefnya ada 2, beef rendang Minangkabau sama dendeng balado 2 rasa.
Untuk chickennya ada namanya fried chicken Binjai, mungkin yang saat ini sudah di-serve ke teman-teman, itu salah satu terfavorit. Kalau range harga, karena kita ada beberapa kategori, mulai dari appetizer mungkin range harganya dari 65 sampai 80, sedangkan main course-nya mulai dari 120 sampai 500 ada. Itu kategori fish ya, oke. 500 karena berdasarkan gramasi kurang lebih seperti itu. Oke, Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan ini ya. Tapi Ratu kembali mengingatkan, karena masih di tengah pandemi, Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya, Tribuners. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.